Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat dan limpahannya lah kita sempat melaksanakan tugas ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang yang seperti kita rasakan pada saat ini. Baiklah, sebelum lanjut ke pemaparan materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Sarpina Seprianti dari Universitas Muhammadiyah Bone, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi semester 4 dengan NIM 820024. Baiklah, saya akan memasuki ke materi, yaitu kepemimpinan. Di pemaparan materi ini, yaitu kepemimpinan, ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pengertian kepemimpinan. Yang kedua, teori kepemimpinan. Yang ketiga, tujuan kepemimpinan. Yang keempat, fungsi kepemimpinan. Yang kelima, aspek penting kepemimpinan. Nah, yang pertama yaitu pengertian dari kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan yang akan saya bahas yaitu ada dua, yaitu secara umum dan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana pengertian kepemimpinan secara umum adalah sebuah kemampuan dalam diri seseorang untuk mempengaruhi orang lain atau mengarahkan pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, seseorang pemimpin adalah orang yang harus memiliki kemampuan untuk mempengaruhi atau memandu sekelompok orang atau pihak. Yang kedua, teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Muegiono 2002. Muegiono mengatakan kepemimpinan merupakan pengaruh satu arah, karena pemimpin mungkin memiliki kualitas tertentu yang membedakan dirinya dengan pengikutnya. Yang kedua, menurut Wahjo Sumidjo 1987. Menurut Wahjo Sumidjo, teori kepemimpinan adalah suatu yang melekat pada diri seseorang pemimpin yang berupa sifat-sifat tertentu seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Nah, yang ketiga yaitu tujuan kepemimpinan, di mana tujuan kepemimpinan dibagi menjadi 5. Yang pertama, membantu terciptanya suatu iklim sosial yang baik. Adanya kepemimpinan dalam sebuah organisasi bertujuan untuk membantu terbentuknya suatu iklim sosial yang baik, karena iklim sosial ini akan mempengaruhi kinerja dan kenyamanan setiap anggota di dalam kelompok. Yang kedua, membantu kelompok dalam menetapkan prosedur-prosedur kerja, di mana kepemimpinan dalam sebuah organisasi bertujuan membantu menetapkan prosedur-prosedur kerja yang harus dipatuhi oleh setiap anggotanya. Prosedur kerja adalah tahapan yang harus berurutan dengan tujuan supaya sebuah aktivitas yang dikerjakan bisa berjalan lancar. Adanya tahapan-tahapan kerja ini, setiap anggota dalam organisasi tidak akan kebingungan dalam melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan tugasnya masing-masing. Yang ketiga, membantu kelompok untuk mengorganisasi, yaitu kepemimpinan dalam sebuah organisasi berfungsi membantu mengorganisasi atau mengkoordinir setiap anggotanya atau kelompoknya untuk mengorganisasikan diri
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, mengorganisasi adalah mengatur dan menyusun setiap bagian dalam organisasi, baik orangnya maupun lainnya, sehingga menjadi satu kesatuan. Yang keempat, mengambil keputusan sama dengan kelompok. Adanya kepemimpinan dalam sebuah organisasi akan membantu mengambil setiap keputusan bersama untuk keberlangsungan organisasi tersebut. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada kelompok untuk belajar dari pengalaman. Di mana adanya kepemimpinan dalam sebuah organisasi, kelompok atau perusahaan juga bertujuan memberikan kesempatan kepada kelompok untuk belajar dari pengalaman. Nah, selanjutnya materi keempat, fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan menurut Hadari Nawawi dalam bukunya yaitu kepemimpinan yang efektif. Hadari Nawawi menyebutkan beberapa fungsi kepemimpinan, yaitu yang pertama, fungsi instruktif. Pemimpin berperan sebagai komunikator yang menentukan apa isi perintah, bagaimana cara melakukan, bila mana waktu pelaksanaan, dan di mana tempat mengerjakan, agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Dengan kata lain, fungsi orang yang dipimpin hanyalah untuk melaksanakan perintah pemimpin. Yang kedua, fungsi konsultatif. Pemimpin menggunakan fungsi konsultatif sebagai syarat untuk berkomunikasi dua arah dalam upaya menetapkan sebuah keputusan untuk membutuhkan pertimbangan dan konsultasi dari orang yang dipimpinnya. Yang ketiga, fungsi partisipasi. Pemimpin bisa melibatkan anggotanya dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya. Yang keempat, fungsi delegasi. Pemimpin dapat melimpahkan wewenangnya kepada orang lain, misalnya membuat dan menetapkan keputusan. Fungsi delegasi adalah bentuk kepercayaan seseorang pemimpin kepada seseorang yang diberikan pelimpahan wewenang untuk bertanggung jawab. Yang kelima, fungsi pengendalian. Pemimpin bisa melakukan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan terhadap kegiatan para anggotanya. Yang kelima, yaitu aspek penting kepemimpinan. Aspek penting kepemimpinan dibagi menjadi tiga, yaitu seseorang pemimpin melibatkan orang lain. Orang lain yang dimaksud di sini adalah sebagai pengikut, bawahan, atau anggota-anggota kelompok. Kesediaan dari anggota kelompok dalam menerima sebuah arahan dari pemimpin tentu akan membantu. Melalui hal tersebut akan membantu menegaskan status pemimpin. Yang kedua, kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan. Aspek kedua, kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan yang tidak sama di antara pemimpin dan para anggota kelompok. Maksud dari aspek ini adalah anggota kelompok tetap memiliki kuasa di dalam sebuah organisasi. Mereka dapat membentuk kegiatan dalam sebuah organisasi melalui berbagai cara. Akan tetapi, kekuasaan dari pemimpin organisasi cenderung akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan anggota kelompoknya. Yang ketiga, kepemimpinan sebagai kemampuan dalam menggunakan kekuasaan. Aspek ketiga tersebut dari kepemimpinan adalah sebagai kemampuan dalam menggunakan berbagai bentuk kekuasaan. Kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang pemimpin umumnya akan digunakan dalam mempengaruhi perilaku anggota kelompoknya. Hal itu dilakukan melalui sejumlah cara. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi
materi yang sempat saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya sendiri, dan jika ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, wabillahi